Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ekspor kopi Indonesia masih membukukan pertumbuhan pada tahun ini. Hal ini disebabkan permintaan ekspor biji kopi yang tinggi di berbagai daerah selama masa pandemi COVID-19. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ekspor kopi Indonesia masih membukukan pertumbuhan pada tahun ini. Hal ini disebabkan permintaan ekspor biji kopi yang tinggi di berbagai daerah, serta masih berjalannya transaksi jual beli industri kopi selama masa pandemi COVID-19. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki mengungkapkan bahwa sejumlah koperasi UKM di beberapa provinsi seperti Aceh, Jambi, dan Jawa Barat saat ini terus melakukan ekspor kopi ke sejumlah negara di dunia. Bahkan ekspor terbanyak dilakukan oleh Koperasi Pedagang Kopi Ketiara di Kabupaten Aceh Tengah dengan tujuan Inggris dan Amerika Serikat sebanyak 450 ton. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebut volume ekspor kopi Indonesia pada Januari hingga April 2020 telah mencapai 158.780 ton atau meningkat 1,34% dibandingkan periode yang sama tahun 2019. Di mana volume ekspor kopi tanah air terbanyak dilakukan ke Filipina, Amerika Serikat, Malaysia, Jepang, serta Italia. Adapun meski masih tetap tumbuh di tengah pandemi, namun produktivitas kopi Indonesia dinilai masih sangat kecil, yakni sebesar 800 kg per hektar. Untuk itu, pemerintah diminta terus mendorong produktivitas kopi perkebunan rakyat. Salah satunya ialah dengan dukungan subsidi pupuk yang adil dan merata. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik menilik problematika perdagangan Indonesia, dan kita akan coba fokus ke komoditas kopi ini, pemirsa. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Hutama Sugandi yang merupakan Ketua Umum Gabungan Eksportir Indonesia atau disingkat dengan GAIKI. Kita akan langsung sapa saja. Pak Hutama, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar, Pak Hutama? Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Semua kita harapkan semua, juga pemirsa, baik Bapak yang ada di kantor semua. Baik. Itu sehat-sehat semua, Pak. Pak Hutama, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita hari ini Pak Hutama menilik problematika perdagangan Indonesia, lebih fokus kepada komoditas kopi, Pak. Kita ingin tahu terlebih dahulu, Pak Hutama, bagaimana update terakhir atau kondisi terkini industri kopi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Jadi pada pandemi kopi ini, Pak, pada kuartal pertama, memang banyak ekspor kopi kita ditunda oleh para buyer di luar negeri. Itu karena mereka mungkin banyak yang lockdown. Tapi pada kuartal kedua itu kelihatannya sudah mulai kembali normal. Kuartal ketiga ini permintaannya sangat tinggi sekali untuk ekspor kopi. Ini yang saya bicarakan pertama, masalah ekspor. Jadi kuartal ketiga ini permintaan daripada buyer di luar negeri ini tinggi sekali, Pak. Jadi tapi ada satu yang menarik di dalam hal ini adalah pergeseran daripada quality yang diminta. Kita bisa mengerti bahwa selama ini quality kita punya quality yang terbaik di dunia. Nah, ini agak bergeser, agak berkurang permintaannya. Kita semua juga mengerti bahwa di dunia baik Eropa maupun Amerika, tempat kami ekspor, itu banyak kafe-kafe yang tutup. Kafe-kafe itu biasanya memakai quality yang tinggi. Tapi supermarket untuk konsumsi perumahan itu kelihatannya selalu diborong oleh para peminum. Nah, barang-barang yang ada di supermarket yang sudah kopi-kopi itu biasanya medium grade. Sehingga permintaan kepada kita di dalam kuartal 3 dan keempat untuk shipment-nya itu medium grade-nya itu sangat tinggi sekali, Pak. Bisa meningkat sampai 150% dari biasanya. Tapi yang high grade itu kelihatannya turun banyak, Pak. Kita memaklumin banyak kafe-kafe yang tutup. Seperti Starbucks di Amerika menutup kedainya sampai 400 untuk pada kuartal kedua dan ketiga ini. Jadi itu posisi yang masalah di ekspornya.
Masalah dalam negeri itu daya beli karena banyaknya PHK pada kuartal pertama masih belum kelihatan. Yang paling jelas di kuartal kedua itu menurun sangat banyak. Terutama di kelas-kelas UMKM bawah, Pak. Itu bisa konsumsinya turun sampai lebih 50%. Tapi kelihatannya di kuartal ketiga ini, mungkin kopi ini sudah merupakan minuman yang harus dan pelan-pelan meningkat, tapi bergeser menuju ke kopi-kopi juga yang sifatnya kualitinya yang medium. Dan kita tahu semua bahwa seperti kafe-kafe ya kita sudah berkurang. Warkop juga banyak yang ditutup karena adanya physical distancing macam-macam. Tapi yang namanya peminum kopi tetap harus minum. Dan kita ke perumahan sekarang, Pak. Nah, problem dasar daripada kita tetap dari dulu 10 tahun yang lalu adalah produktivitas kita yang sangat rendah. Ini yang perlu dipikirkan sehingga kita tidak bisa meningkatkan value. Baik, Pak Hutama. Ya. Sebenarnya isu apa yang update terkini perkembangan terkait dengan produktivitas ini, Pak? Ya, produktivitas memang kita agak terlambat ya pemerintah memperhatikan terhadap petani ya. Karena tidak ada suatu insentif dan selalu harga diatur oleh luar negeri, ya kan, dengan produktivitasnya rendah sehingga petani itu income-nya merasa tidak memadai, kecuali yang high grade ya Pak. Ya. Yang kopi Arabica yang tinggi, yang harganya mencapai puncaknya di dunia, itu yang tetap tumbuh. Tapi dia membutuhkan suatu kondisi yang sangat khusus ya, istimewa. Jadi itu, tapi dengan pandemik ini kelihatannya permintaan sangat agak membahayakan sedikit karena ini turun permintaannya. Kelihatannya kuartal ketiga dari teman-teman eksportir itu rata-rata permintaan dari luar negeri itu minta medium sama low grade, Pak. Untuk mereka buat di dalam. Baik. Saya cukup tertarik terkait dengan insentif ini, Pak Hutama. Anda katakan tadi kurangnya insentif dan membuat komunitas ini menjadi kurang daya tarik bagi para petani sehingga mereka mengkonversi lahannya untuk produktivitas komoditas lain. Begitu, Pak Hutama? Betul, Pak. Betul, Pak. Sebetulnya banyak cara yang bisa meningkatkan karena semua itu tergantung income daripada petani. Sebetulnya banyak cara bisa meningkatkan produktivitas dan menarik petani untuk bertanam, yaitu dengan sistem tumpang sari atau bagaimana. Kelihatannya Departemen Pertanian di dalam 1-2 tahun ini sudah menyadari dan sudah memulai untuk memberi suatu penyuluhan. Tapi Bapak tahu sendiri, kopi itu membutuhkan waktu 4-5 tahun untuk produksi, Pak. Iya. Jadi itu cukup harus ditunggu, Pak. Gitu. Baik, Pak Hutama, menarik Pak. Kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali Pak Hutama. Dan bersama kami, Marka Review akan segera kembali sesaat lagi. Serikat.